Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Wahyu Maulana dengan NIM 250711020502. Video ini merupakan learning journal saya untuk tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dan menganalisis buku Animal Farm karya George Orwell yang menggambarkan bagaimana kekuasaan dan politik dapat mempengaruhi sistem kehidupan sosial melalui simbolisme hewan di dalam cerita. Selamat menyaksikan. Buku Animal Farm ini menceritakan tentang sekelompok hewan di sebuah peternakan yang melakukan pemberontakan terhadap manusia dengan tujuan menciptakan kehidupan yang adil dan juga setara. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, hewan-hewan yang berkuasa justru mulai menindas hewan lainnya, sehingga cita-cita awal mereka perlahan menghilang. Melalui cerita ini, George Orwell menyampaikan kritik terhadap sistem politik totaliter, terutama terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Setiap karakter hewan pada cerita ini memiliki makna simbolis. Nah, pesan utama dari buku ini adalah bahwa kekuasaan tanpa pengawasan dapat merusak nilai-nilai keadilan dan juga kesetaraan yang sebelumnya kita perjuangkan. Bagi saya pribadi, karya ini memberikan pelajaran penting tentang pentingnya tanggung jawab moral dan kejujuran dalam memimpin. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan letak pelaksanaan demokrasi yang dilakukan pada buku Animal Farm karya George Orwell ini. Nah, pada awalnya, setelah pemberontakan berhasil mengusir Tuan Jones, terdapat upaya awal untuk menjalankan prinsip-prinsip animalisme yang sedikit mencerminkan demokrasi, seperti pertemuan mingguan di Lembung Besar, yang dimana semua hewan berkumpul untuk membahas pekerjaan di minggu depan dan mengajukan resolusi untuk diperdebatkan. Nah, selanjutnya ada pemungutan suara. Contohnya adalah ketika Snowball membawa rencana kincir angin ke pemungutan suara. Nah, namun demokrasi ini dengan cepat terkikis dan juga digantikan oleh tirani babi, terutama Napoleon. Babi-babi ini mulai mengambil posisi kepemimpinan dan tidak bekerja, hanya mengawasi. Akhirnya, Napoleon menghapus pertemuan mingguan dan membuat keputusan sendiri, menghilangkan segala bentuk partisipasi hewan lain dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, prinsip-prinsip demokrasi dan pelaksanaan demokrasi pada buku Animal Farm karya George Orwell. Nah, prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya ada, namun kemudian dilanggar atau diselewengkan dalam buku Animal Farm tersebut. Nah, yang pertama ada kesetaraan atau equality. Awalnya, salah satu dari 7 perintah animalisme menyatakan semua hewan setara. Nah, ini adalah prinsip dasar demokrasi. Namun, prinsip ini dilanggar ketika babi-babi mulai mendapatkan perlakuan istimewa, seperti memakan apel, meminum susu, tidur di ranjang, dan juga meminum alkohol, dan dimana akhirnya mengubah perintah menjadi semua hewan itu setara, tetapi beberapa hewan lebih setara daripada yang lainnya. Selanjutnya ada kebebasan berpendapat dan partisipasi. Pada awal pemberontakan, hewan-hewan memiliki kesempatan untuk berbicara dan berdebat dalam pertemuan. Tetapi ini dilanggar lagi ketika Napoleon mengusir Snowball menggunakan anjing-anjingnya dan menghapus pertemuan hari Minggu, menyatakan bahwa komite babi yang akan memutuskan kebijakan. Hewan-hewan yang mencoba memprotes diancam oleh geraman anjing. Selanjutnya ada aturan hukum. 7 perintah animalisme seharusnya menjadi dasar hukum bagi Animal Farm. Perintah-perintah ini secara bertahap diubah oleh babi untuk kepentingan mereka sendiri, seperti mengubah larangan membunuh hewan lain menjadi tidak ada hewan yang boleh membunuh hewan lain tanpa alasan, dan larangan minum alkohol menjadi melarang minum alkohol secara berlebihan. Hewan-hewan lain, karena kurangnya literasi, tidak dapat menentang perubahan ini. Dan yang terakhir ada transparansi. Seharusnya semua keputusan dan tindakan itu dilakukan secara terbuka. Tetapi, babi-babi melakukan negosiasi rahasia dengan manusia dan membuat keputusan tanpa persetujuan hewan lain. Mereka juga menyebarkan propaganda melalui squealer untuk memanipulasi informasi. Yang terakhir ada hubungan demokrasi yang ada pada buku Animal Farm ini dengan demokrasi di Indonesia pada saat ini. Nah, yang pertama, pentingnya pengawasan dan kontrol.
Dalam Animal Farm, tidak ada mekanisme pengawasan atau kontrol terhadap kekuasaan babi. Begitu Napoleon mengambil alih, tidak ada yang bisa menghentikannya. Dalam demokrasi Indonesia, lembaga legislatif, yudikatif, dan pers memiliki peran penting sebagai pengawas kekuasaan eksekutif. Ketiadaan pengawasan ini dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, bahaya populisme dan propaganda. Squealer dalam Animal Farm adalah contoh sempurna bagaimana propaganda dan manipulasi informasi dapat digunakan untuk mempertahankan kekuasaan dan menipu publik. Di Indonesia, kita perlu waspada terhadap berita bohong atau hoax dan retorika populisme yang dapat mengaburkan fakta dan memecah belah masyarakat. Nah, yang ketiga ada peran masyarakat sipil dan literasi politik. Hewan-hewan di Animal Farm, terutama yang kurang cerdas, mudah dimanipulasi oleh babi karena kurangnya literasi dan pemahaman politik. Dalam konteks Indonesia, penting bagi masyarakat untuk memiliki literasi politik yang tinggi, kritis terhadap informasi, dan aktif dalam partisipasi sipil untuk memastikan prinsip-prinsip demokrasi tetap terjaga. Nah, yang terakhir, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Perubahan prinsip-prinsip animalisme dan perlakuan istimewa yang didapatkan oleh babi mencerminkan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Di Indonesia, isu korupsi masih menjadi tantangan serius yang menggerogoti kepercayaan publik dan menghambat pembangunan demokrasi. Nah, secara keseluruhan, cerita pada buku Animal Farm karya George Orwell ini mengingatkan kita bahwa demokrasi membutuhkan partisipasi aktif, kritis, dan juga pengawasan terus-menerus dari rakyat agar tidak tergelincir ke dalam bentuk pemerintahan otoriter di mana beberapa lebih setara dari yang lain. Nah, mungkin sekian video dari saya. Semoga penjelasan dari saya ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.